Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu pengusaha UMKM yang saya hormati. Saya tadi ditelepon oleh Pak Dr. Mokhtar Adam, pembina ibu-ibu, bahwa hari ini saya diminta untuk mengajarkan mentutorial ibu-ibu dalam pengembangan diversifikasi pengelolaan hasil perikanan. Salah satu diversifikasi pengelolaan hasil perikanan adalah proses pembuatan ikan kaleng. Ibu-ibu setuju ya, kita hari ini saya ajar untuk bagaimana cara membuat ikan kaleng. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa proses pengalengan ikan merupakan suatu cara pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetis dan kemudian disterilisasi. Proses pengemasan dan proses sterilisasi yang akan menentukan daya awet produk ikan kaleng ibu-ibu ketika dipasarkan, yang sering kita tahu masa expirednya. Kita berharap dengan sterilisasi yang baik, pengemasan yang baik, sebentar nanti masa expirednya bisa sampai ke 6 bulan. Sehingga bisa dipasarkan di tingkat regional, tingkat domestik hingga ke pasaran ekspor. Daya awet makanan kaleng sangat bervariasi tergantung dari jenis bahan pangan, jenis wadah, proses pengalengan yang dilakukan, dan kondisi tempat penyimpanannya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses atau masa expired dari suatu proses produksi yang ibu-ibu jalankan. Jadi tadi saya bilang yang pertama itu adalah jenis bahan pangannya. Kalau ibu-ibu memilih ikan cakalang yang daging coklatnya banyak, tidak menguntungkan secara komersil, lalu menjadi trigger dari daging coklat menuju kepada proses kemunduran, itu proses pembusukan. Jadi kita sepakat ikan baby tuna. Kemudian yang kedua, jenis wadah. Kita sudah memilih jenis wadah dengan menggunakan kaleng dari jenis tin fresh steel. Kenapa tin fresh steel ini yang lebih baik? Karena tin fresh steel ini bahan bakunya ada kandungan baja, ada kandungan timah putih yang sudah dilapisi oleh kromium, sehingga sangat bagus dalam proses yang kita gunakan wadah ini untuk proses pengalengan ikan. Ada 3 hal yang perlu ibu-ibu ketahui dalam proses pengalengan ikan ini. Yang pertama adalah tahapan menentukan jenis komoditi bahan pangan yang akan kita kalengkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teknik pengemasan, dan yang ketiga adalah bagaimana proses pemanasannya. 3 ini yang sangat menentukan masa expired dari suatu produk ikan kaleng yang ingin ibu-ibu UMKM buat sebentar nanti. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan pengalengan ikan. Untuk tahapan pengalengan ikan, yang pertama kita lakukan adalah proses persiapan wadah. Persiapan wadah ini kita ingin bikin ikan kaleng dari wadah apa? Ada 3 jenis wadah. Wadah yang pertama wadah gelas, ya. Ikan dimasukkan dalam semacam dalam botol, ya, dalam botol berbahan gelas, lalu kemudian ditutup, lalu disterilkan. Yang kedua, menggunakan kaleng, masukkan dalam kaleng, lalu kemudian ditutup, disterilkan. Yang ketiga, jenis retropouch, plastik polietilen yang tebal, dikemas, lalu kemudian ditutup dan disterilkan sesuai dengan ketentuan suhu dan ketentuan dari jenis-jenis wadah tadi. Nah, untuk ibu-ibu ketahui bahwa ketika bahan baku yang akan kita kalengkan sudah siap, lalu kemudian jenis wadah juga kita sudah siap, yang tadi ibu-ibu order dari Jakarta, dari pabrikan masuk ke gudang ibu-ibu, ke gudang UMKM yang sudah disediakan. Tahap ini kita memulai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah proses sterilisasi. Sterilisasi yang kita lakukan yang pertama adalah proses sterilisasi wadah. Seluruh kaleng-kaleng yang sudah diorder
keluarkan dari tempat penyimpanannya, lalu kemudian disteril. Steril yang kita gunakan di sini menggunakan steril tingkat tinggi. Kita gunakan autoclave. Autoclave itu memiliki suhu di atas 121 derajat Celcius. Suhu yang tinggi ini sebentar nanti seluruh mikroorganisme, bakteri patogenik yang hingga pada kaleng tersebut bisa akan musnah karena pemanasan sangat tinggi, sehingga bisa kita jamin bahwa kaleng ibu-ibu sekalian bisa memenuhi syarat sanitasi dan hygiene. Setelah wadah-wadah kaleng itu kita siapkan, bahan baku kita siapkan, wadah kaleng juga sudah kita siapkan. Langkah berikutnya yang perlu ibu-ibu ketahui adalah proses pengisian. Pengisian disebut dengan filling, yaitu dimana pengisian wadah dengan bahan yang telah kita siapkan. Sebaiknya dilakukan segera setelah proses persiapan telah selesai. Jadi ketika wadah sudah disiapkan, kita melakukan proses pengisian. Nah, isian dalam kaleng ya, isian dalam kaleng ini tergantung keinginan ibu-ibu. Ada 3 jenis isian dalam kaleng, yaitu jenis isian yang pertama itu Fenci. Fenci itu adalah potongan-potongan pokok daging ikan yang kita masukkan dalam kaleng. Yang kedua adalah jenis standar, di mana terdiri atas potongan pokok daging ikan ditambah dengan serpian-serpian. Dan yang ketiga flakes, adalah serpian-serpian daging yang kita masukkan dalam kaleng. Jadi dengan 3 jenis isian ini tentu mempengaruhi harga. Model jenis yang pertama ya, yang pertama jenis Fenci pasti harganya lebih tinggi ketimbang jenis standar. Kemudian begitu pula jenis standar tentu lebih tinggi dari jenis flakes. Setelah dilakukan proses pengisian, ibu-ibu harus tahu bahwa daging ikan yang isi dalam kaleng tidak boleh penuh sampai pada ujung kaleng. Harus ada ruang kosong, head space ya. Harus ada ruang kosong yang itu sebentar nanti ketika kita melakukan proses exhausting, seluruh oksigen ditarik lalu kemudian divakum, sehingga jangan sampai kosong. Ini harus diperhatikan ya. Lalu kemudian tahap yang berikutnya yaitu proses pengecekan berat. Setelah isian daging ikan sudah masuk, kita checking berat. Ini penting sekali sehingga sebentar nanti ketika kaleng ibu-ibu sudah diproduksi, di luar kaleng itu ada tertulis, di luar labeling itu ada terus berat jenis ikan, jenis isian yang ada dalam kaleng ya. Ini harus dijaga betul. Kemudian setelah proses pengisian dilakukan, proses pengisian selanjutnya adalah proses pengisian medium. Itu yang disebut dengan canning medium, di mana kita sepakat apa yang kita siapkan. Kalau ibu-ibu sepakat mediumnya air garam atau minyak bawang bisa. Tapi kita di Maluku Utara, saya ingin dorong dalam proses pengelengan ikan ini kita berbasis mediumnya itu dari bumbu mas kering kayu. Ya, bumbu mas kering kayu ini adalah merupakan salah satu bumbu yang sangat terkenal dan sangat diminati karena cita rasanya lalu kemudian digemari oleh kita orang Maluku Utara. Bahkan saya lihat beberapa tamu dari luar pun mereka menggemari bumbu dari mas kering kayu. Agar ibu-ibu tahu bahwa di Padang itu ibu-ibu di sana itu mereka mencoba rendang menjadi ciri khas orang Padang, itu dikalengkan dan masa expirednya sampai 3 bulan sampai 6 bulan sampai ekspor. Padahal bumbu yang ada dalam kaleng itu, dalam kaleng yang mereka produksi tentu rendang itu ada kandungan santan. Santan ini cepat terjadi proses pembusukan, tapi itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena teknik pengemasan yang baik, teknik sterilisasi yang baik, teknik penyimpanan yang baik, sehingga bisa menjangkau sampai ke pasar-pasar ekspor karena masa expire yang cukup panjang. Nah,
kita produk maskeling kayu yang menjadi khas Maluku Utara ini segera kita dorong, kita kalengkan dalam bentuk ikan kaleng. Kenapa? Karena saya yakin dia memiliki daya awet yang panjang, bisa 3 bisa sampai 6 bulan, bahkan bisa lebih, karena di dalam produk terjadi fermentasi, di mana salah satu bahannya yang kita gunakan sebagai saus atau bumbunya itu menggunakan gula merah dan kayu manis, lalu ditambah dengan bumbu-bumbu lokal yang lain, maka ini akan terjadi proses fermentasi, sehingga ikan yang kita kalengkan, produk kaleng kita ini masa expirednya bisa lebih panjang, bahkan bisa melampaui rendang yang dikalengkan oleh ibu-ibu yang ada di Padang. Saya yakin ke depan seperti itu. Tahapan yang berikut ya pada proses pengisian ini yang menjadi penting. Proses pengisian ada yang saya mau sampaikan, ada ruang kosong, headspace. Headspace adalah ruang di antara tutup wadah dengan permukaan produk. Besarnya headspace itu kurang lebih 0,25 inci. Kenapa harus ada ruang yang kosong? Hal ini ditujukan agar ketika proses exhausting ada oksigen yang ditarik keluar, lalu dilakukan proses vakum, ya, proses vakuman menutup kaleng. Jadi perlu ibu-ibu UMKM tahu, setelah proses headspace selesai, ya, kita masuk pada proses tahapan yang disebut dengan tahapan exhausting. Sebagian besar oksigen dan gas lain harus dihilangkan dari bahan di dalam wadah yang tadi saya sampaikan. Ketika sudah pengisian di exhausting, maka oksigen dan gas lain yang ada dalam kaleng maupun yang ada dalam daging ikan itu dikeluarkan. Begitu di exhausting, langsung dilakukan proses vakum, proses penutupan kaleng dengan segera. Setelah proses penutupan kaleng dengan segera, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan proses sterilisasi. Ini yang sangat menentukan sebagai pemanasan tingkat tinggi terakhir, sebagai perlakuan dalam proses pembuatan ikan kaleng yang sebentar nanti akan menentukan daya awet, daya tahan dari sebuah produk ikan kaleng. Proses pemanasan dengan suhu tinggi, sterilisasi processing, ini kita gunakan retort. Retort ini adalah salah satu alat pemanasan tinggi yang suhunya 121 derajat Celcius dengan waktunya 20 menit sudah cukup. Proses sterilisasi ini menguntungkan dalam rangka membunuh mikroorganisme dan bakteri patogenik lainnya, sehingga betul-betul produk dalam kaleng itu memiliki daya awet yang sangat tinggi karena tidak lagi terkontaminasi dengan bakteri dan mikroorganisme lain. Yang kedua, dengan pemanasan suhu yang tinggi dapat memberi cita rasa, dapat memberikan penampakan pada produk karena produk ini memiliki daya masak yang sangat tinggi. Sehingga ada dua keuntungan kan. Untuk ibu-ibu ketahui bahwa sterilisasi ini penting sekali, karena dengan sterilisasi yang baik maka masa expire kita tadi, produk kita tadi itu bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Setelah proses sterilisasi selesai dengan waktu yang ditentukan, kaleng-kaleng itu dikeluarkan dari retort, lalu kemudian kita cooling. Kita masukkan dalam bak-bak air, ya, bak-bak yang kita sudah siapkan. Tujuannya kita towing untuk kita memelihat. Kalau tiba-tiba kaleng-kaleng yang kita celupkan dalam bak-bak air itu ada gelembung gas, berarti di situ kaleng-kaleng reject. Kaleng-kaleng itu berarti ada kaleng-kaleng yang reject, sehingga ada kebocoran, sehingga ada oksigen yang keluar pada saat kita celupkan dalam air. Kaleng-kaleng tersebut kita pisahkan, ada reject, itu tidak bisa dilanjutkan, dianggap prosesnya gagal. Sedangkan kaleng-kaleng yang tidak ada gelembung, kaleng-kaleng yang baik itu kita sortir lagi. Setelah itu kita dinginkan pun tidak boleh terlalu lama, yang penting sudah dingin, lalu kita angkat. Lalu tahapan yang berikutnya kita lakukan proses yang disebut dengan proses pemberian label.
Proses pemberian label yang dikenal dengan labeling ini penting ibu-ibu UMKM perhatikan ya. Di label yang kita mau pasang di situ ada tertulis kandungan proksimat. Kandungan proksimat itu kandungan protein, lemak, mineral, dan vitamin. Kandungan-kandungan ini misalnya protein 21 miligram, lemak sekian gram, vitamin sekian gram. Untuk memperolehnya dari mana? Produk yang ibu-ibu produksi tadi harus dibawa ke sampelnya, diambil sampel lalu kemudian diuji di laboratorium kimia. Kalau di Maluku Utara ternyata mungkin tidak ada, bisa dibawa ke laboratorium kimia di PB Bogor bisa. Setelah dianalisis di laboratorium kimia, di situ baru ibu-ibu bisa menetapkan pada label kandungan proksimatnya, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Misalnya protein berapa gram, berapa miligram, lemak berapa miligram, vitamin, mineral berapa miligram. Ini biar nanti dari laboratorium kimia yang menghasilkan presentasinya lalu diberikan ke ibu-ibu pengusaha ya, agar ini bisa dipakai. Setelah proses labeling dengan menggunakan tabel proksimat tadi ya, ibu-ibu harus melalui pembina Pak Mohtar Adam bisa menemui pihak Badan POM, pihak Dinas Kesehatan supaya mendapat registrasi. Setelah mendapat registrasi, maka ibu-ibu punya usaha produk perikanan ini bisa segera di launching ya, ikan kaleng yang berbahan medium kering kayu tadi segera bisa di launching, lalu kemudian masuk ke seluruh etalase-etalase yang ada di minimarket, di bandara-bandara, di mall-mall. Lalu yang saya tertarik justru ketika musim haji, ibu-ibu bisa join dengan Departemen Agama agar produk-produk ini bisa diambil oleh setiap calon jamaah haji. Lumayan lah kalau satu calon jamaah haji bawa 10 kaleng, lalu pada ribuan jamaah haji, maka produk-produk ibu ini bisa laris dan di pasaran, dan ke depan mungkin melalui Pak Mohtar Adam juga bisa join sehingga bisa ekspor sampai keluar. Tentu ini menjadi harapan kita ke depan agar ibu-ibu UMKM yang bergerak di bidang pengalengan ikan ini harus tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan setelah melakukan proses pengemasan terakhir ya, dengan menggunakan karton harus dijaga tempat-tempat penyimpanan itu sehingga tidak menghambat, tidak juga mempengaruhi ya, maksudnya mempengaruhi sehingga laju proses pembusukan dan kemunduran mutu dari produk-produk yang ibu-ibu UMKM hasilkan itu betul-betul tetap terjaga dan terpelihara mutu, karena mutu itu menjadi yang utama. Sehingga dalam proses pengalengan ikan tadi yang saya sudah ajarkan, quality control itu penting sekali sehingga usaha ibu-ibu sekalian bisa diakui di pasaran domestik hingga pasaran luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap melalui pembina ibu-ibu sekalian, Pak Dr. Mohtar Adam ke depan sudah harus segera mengadakan alat-alat untuk pengalengan ikan. Skala home industry itu rata-rata harganya kurang lebih 500 juta. Saya kira ini bisa dijangkau. Yang terpenting alatnya itu ada alat sterilisasi yang tadi saya bilang retort, lalu kemudian autoclave, pemanasan wadah, lalu kemudian alat alat pengemasan ya, alat pengemasan vakum tadi, ada kaleng, lalu kemudian ada mesin vakum yang menarik exhausting, menarik oksigen yang ada dalam kaleng dan gas-gas lain, sehingga dari proses sterilisasi, proses pengemasan sampai penyimpanan dan labeling betul-betul terjaga pada tahapan-tahapan itu, sehingga ke depan usaha-usaha ibu-ibu UMKM Ternate ini bisa terus berkembang. Demikian yang tutorial yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jangan lupa like, subscribe, comment, and share
agar saya terus bersemangat mengupload video-video terbaru saya.